Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural ya. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke, sedulur semua, kali ini kita ada klien Trawangan nomor 7705, Mbak Wira ulangi, klien Trawangan nomor 7705, bendanya adalah sebuah gelang, masuk hari ini jam setengah 11 pagi, dan bisa diterawang hari ini juga jam 9 malam atau jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Loh Mbah, ini kok langsung Mbah, nggak antri-antrian Mbah, karena ini mahar normal. Untuk yang terawangan promo semua sudah selesai, Mbah Wira tuntaskan, tidak ada PR lagi gitu ya. Oke, kita lanjut untuk sebuah gelang ya. Ini sebelum Mbah Wira lakukan terawangan, Mbah Wira sampaikan dulu bahwa Mbah Wira tidak tahu nih gelang belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa ya. Oleh karena itu, tolong jangan ada yang berpikir bahwa Mbah Wira menyampaikan ini untuk menjelekkan atau menjatuhkan seseorang, karena toh nyatanya Mbah Wira juga tidak kenal siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Mbah Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan produk seseorang karena alasan ingin bersaing secara usaha. Nggak ada ya. Kenapa? Karena Mbah Wira tidak jualan gelang. Semua azimat buatan Mbah Wira terbuat dari emas murni bersertifikat resmi. Jadi tidak ada yang bentuknya gelang. Oleh karena itu Mbah Wira tidak ada unsur persaingan usaha. Kita kembali. Sebuah gelang dari klien Trawangan nomor 7705 ini Mbah Wira cek dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu secara vibrasi energi, metode yang kedua yaitu secara visualisasi atau penampakan dari psikodam. Secara karakter energi atau secara vibrasi energi, kenapa sih Mbah kok dicek secara energinya? Karena adanya benda bertuah, adanya tuah itu pada suatu benda bertuah, adanya tuah itu dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Memang ada benda-benda yang memberikan tuah tanpa mengandung energi atau tanpa mengandung kodam. Memang betul ada, tapi jumlahnya minoritas sekali. Oleh karena itu, karena mayoritas benda bertuah itu ada energinya, maka kita anggap benda ini juga bertuah karena ada energinya. Oleh karena itu, kita cek secara vibrasi energi dulu. Secara vibrasi energi ini panas menolak. Ya, secara vibrasi energi panas menolak. Yang menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah dalam hal apa? Proteksi dan eksekusi. Nah, secara lengkap dan rinci akan Mbah Wira jelaskan. Energi pada sebuah benda itu berasal dari tiga macam. Yang pertama yaitu energi alam. Jadi alam yang mengisinya dengan energi, alam yang membuatnya berenergi, dan alam yang mengubah karakternya dari benda biasa menjadi benda bertuah. Untuk benda dari klien nomor 7705 ini sepertinya adalah muta besi, sepertinya. Ya, tapi Mbah Wira tidak tahu ini asli apa palsu. Tidak tahu, ya Mbah Wira tidak berkomentar ini asli atau palsu. Mbah Wira tidak tahu ini asli apa palsu. Kenapa? Karena secara energi alam kok Mbah Wira tidak menemukan ada energi alamnya. Ini yang kemudian membuat Mbah Wira ragu. Biasanya kalau muta besi itu terasa energi alamnya, karena memang dia dibuat oleh alam. Ini masuk kategori mustika kan gitu. Tapi untuk benda dari klien nomor 7705 ini Mbah Wira tidak menemukan ada energi alamnya. Oleh karena itu Mbah Wira tidak bisa berkesimpulan apakah ini muta besi yang asli atau palsu. Ya, toh energi alam itu bisa habis kok ketika dipakai. Jadi nggak masalah mau asli mau palsu, tapi memang benda ini bertuah. Ya, ada kandungan energinya meskipun bukan energi alam. Yang kedua adalah energi dari praktisi yang meritualkan. Masuk kategori energi manusia. Memang seorang praktisi itu harus bisa membedakan mana energi alam, mana energi manusia, mana energi jin. Nah, untuk benda dari klien nomor 7705 ini, Mbah Wira tidak menemukan ada energi praktisi di dalam benda ini, tidak ada energi manusia di dalam benda ini. Memang manusia itu bisa ya menginjekkan atau mengisikan energinya ke dalam satu benda dengan metode tertentu. Mbah Wira pun bisa, salah satunya dengan metode prana kan gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu energi dari jin. Jin yang di dalam benda ini kita sebut dengan khodam. Kenapa? Karena Mbah Wira merasakan jin dalam benda ini sudah ditundukkan dan sudah diikat dengan perjanjian khusus agar dia mau tunduk loyal membantu manusia. Oleh karena sifatnya adalah khodam, maka energinya positif dan aktif bisa dipakai. Gitu ya. Nah, memang seorang praktisi harus bisa membedakan mana energi dari jin, mana energi dari manusia.
Itu adalah pesan guru Mbah Wira. Jadi sebagai praktisi terawangan harus bisa nih, harus paham cara membedakannya. Nah, karena tadi udah Mbak Wira spill ya, energi yang terasa adalah panas menolak menjadi tanda bahwa ini memiliki tuah proteksi dan eksekusi. Proteksi itu adalah keselamatan dan jaga diri, sedangkan eksekusi adalah suatu tuah yang mana dia mampu mengembalikan serangan apabila dirasa perlu. Jadi eksekusi itu menyerang. Tapi di sini menyerangnya harus Mbak Wira perhalus. Jangan digunakan untuk menyerang secara aktif, melainkan digunakan untuk menyerang dalam rangka mengembalikan serangan yang datang kepada Anda. Kayak gitu ya, ingat jangan cari musuh, karena 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan ya. Nah, energi dari Khodam di benda ini kira-kira kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 ada di level 92. Memang ini kuat dan istimewa kayak gitu. Nah, kita lanjut. Yang kedua, kita menggunakan metode yang namanya visualisasi atau metode melihat tanda-tanda kehadiran Khodam atau melihat manifestasi entitas ya, suatu entitas dalam benda bertuah. Mbak Wira mendapat penampakan laki-laki tinggi besar berbadan merah. Ini kalau Mbak Wira sebut dengan buto merah. Ya, apa itu buto merah? Buto merah adalah suatu entitas Khodam yang berasal dari ras buto. Ciri-cirinya adalah energinya dingin bila dibandingkan dengan ras lainnya, bila dibandingkan dengan ras yang eksekusi lainnya. Tapi meskipun demikian, buto merah di sini, merah itu menandakan aura. Aura merah, aura api, itu memiliki karakter bahwa dia panas ya, dia aktif menyerang. Meskipun Mbak Wira warning tadi bahwa tolong jangan digunakan menyerang secara aktif, melainkan gunakanlah untuk mengembalikan serangan yang datang pada diri Anda ya. Laki-laki gagah tinggi besar beraura merah. Ingat, penampakan bisa berbeda-beda antar praktisi. Mbak Wira tidak mau berkata Mbak Wira yang paling benar, nggak mau. Meskipun Anda bisa cek sendiri bagaimana kualitas terawangan Mbak Wira melalui testimoni yang ada pada setiap video terawangan. Tapi Mbak Wira tetap ingin menjaga hati. Mbak Wira tidak ingin bicara Mbak Wira yang paling benar. Mbak Wira hanya bilang bahwa apa yang Mbak Wira sampaikan berupa penggambaran wujud, ini bukanlah wujud atau bentuk secara kaku, melainkan gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Laki-laki gagah tinggi besar beraura api, berarti jenis kelaminnya laki-laki. Gagah tinggi besar, dia punya tuah dalam hal proteksi dan penundukan. Ya, proteksi dan penundukan, kewibawaannya ada. Wibawaan membuat orang lain segan. Ya, Anda nampak berwibawa, jantan, maco, dan dewasa. Kalau penundukan, karena kewibawaan Anda yang tinggi, mereka tunduk, takut, nurut, kayak gitu. Kemudian aura api, aura merah, warna kulit merah, menandakan bahwa dia memiliki tuah eksekusi atau bisa menyerang secara aktif. Meskipun dalam tanda kutip tetap Mbak Wira batasi bahwa tolong jangan digunakan untuk menyerang secara aktif, melainkan gunakanlah hanya untuk menangkis serangan yang masuk. Itu beda ya. Kemudian asal Khodam dari laut ya, ini masuk kategori jin laut. Mbah, kok auranya api bisa ada di laut, emang apinya nggak padam? Nyatanya enggak. Ya, nyatanya enggak. Itu aura itu tidak berhubungan dengan di mana dia tinggal ya. Kemudian usia Khodam kira-kira adalah 2400 tahun. Kalau Mbah Wira menyebut usia itu batas tuanya adalah 3000, ke 2400 ya menjelang tua dengan level power 92. Ingat, level power dan usia itu tidak ada alat ukurnya secara pasti. Mbah Wira hanya berusaha mengkuantitatifkan kualitatif. Ya, oleh karenanya Anda mungkin akan mendapatkan angka-angka yang berbeda ketika Anda menerawangkannya kepada praktisi lain, karena memang tidak ada alat ukurnya. Kalau misalnya Anda tanya, Mbah, emas ini berapa beratnya? Itu mau dari Sabang sampai Merauke beratnya sama, karena ada alat ukur yang namanya neraca, itu timbangan. Mbah, tongkat ini panjangnya berapa meter? Itu dari Sabang sampai Merauke sama. Kenapa? Karena ada alat ukur yang namanya meteran, kan gitu. Tapi kalau usia dan level ini karena kira-kira, hanya subjektif saja, sehingga kira-kira level sekian, kayak gitu ya. Kemudian untuk tuahnya sudah ya tadi Mbak Wira sampaikan, proteksi, kewibawaan, penundukan, dan eksekusi. Ini tuahnya sudah aktif, bisa Anda pakai. Meskipun Mbak Wira kok merasa Anda belum menggunakan, belum banyak menggunakan tuah dari benda ini. Mungkin Anda baru memiliki, atau Anda baru dikasih, atau baru selesai ritual, sehingga benda ini belum banyak digunakan. Nanti silakan benar apa salah Anda klarifikasi ke Mbak Wira. Ini aktif, bagus, positif ya. Kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa garu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa? Karena garunya herbal, terbuat dari serbuk garu asli tanpa campuran parfum kimia.
tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi sangat bagus, apalagi untuk buto dan omyang. Itu spesialisnya Mbak Wira, namanya aja Dupa Gaharu Herbal Cap Raja Omyang kan gitu. Kemudian ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia ya, dari 150.000 tinggal 75.000 hingga 31 Desember 2022. Per 1 Januari 2023 harganya normal 150.000 dapat 1 dus. Tapi kalau sebelum tahun baru itu 150.000 dapat 2 dus gitu ya. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari sebuah gelang milik klien nomor 7705. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.